حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali berbicara tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Sang Khalik, adab kepada zat yang menciptakan kita, ibu-ibu sekalian. Adab kepada zat yang memberikan kita anggota badan ini, yang memberikan tubuh kepada kita, kecantikan kepada kita, panca indera kepada kita secara gratis, tanpa pamrih, secara tulus kepada kita. Bagaimana adab kepada Allah? Karena ketika kita berbicara tentang adab dan akhlak, yang pertama kali harus kita sikapi dengan adab yang mulia adalah Allah, bukan suami, bukan orang tua, bukan anak, ibu sekalian, tapi siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan jodoh kepada kita. Kalau kita bisa beradab di hadapan suami, kenapa kita tidak bisa beradab di hadapan Allah? Allah yang memberikan orang tua kepada kita. Kalau kita bisa berbakti kepada ayah dan ibu kita, kenapa kita tidak bisa berbakti dan taat kepada Allah? Allah yang memberikan anak kepada kita. Kalau kita bisa menuruti keinginan anak kita, kenapa kita tidak bisa menuruti keinginan Allah? Oleh karena itu, adab kepada Allah adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan adab yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah adab yang sangat populer di telinga kita, yaitu ibadah. Salah satu adab kepada Allah adalah kita beribadah kepada Allah. Ingat surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Tapi ibu sekalian, yang ingin saya angkat pada kesempatan kali ini adalah makna dari ibadah. Apa makna dari ibadah, hadirin sekalian? Pernah dengar kata-kata ini nggak ibu sekalian? Pernah dengar kata-kata ini? Nggak pernah? Yang belum pernah coba angkat tangan. Pernah? Nggak pernah dengar kata ibadah? Seumur hidup? Nggak pernah, Bu? Hah? Pernah nggak dengar kata ibadah? Sering. Tapi pertanyaannya, apa makna dari ibadah? Apa sih makna dari ibadah? Hah? Apa? Bukan. Apa makna dasar dari ibadah? Catat baik-baik. Makna dasar dari ibadah adalah al-khudu' wa tadhallul, ketundukan dan kehinaan. Itu makna ibadah. Ketundukan dan kehinaan. Apa ibu? Ketundukan dan kehinaan. Artinya pada saat kita mengatakan saya sedang beribadah kepada Allah, maknanya apa? Saya sedang tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah. Itu makna dasar dari ibadah. Oleh karena itu ibu sekalian, orang-orang Arab itu suka mengatakan at-tariqul mu'abbad, jalan yang diibadahi. Apa makna jalan yang diibadahi? Jalan yang diibadahi adalah jalan yang telah diaspal, jalan yang telah diratakan,
lalu mungkin di beton, lalu di aspal, sehingga setiap orang bisa melewati jalan tersebut, sehingga setiap pengguna jalan tidak ribet ketika melintasi jalan tersebut. Di dalam bahasa Arab itu dinamakan at-tariqul mu'abbad, jalan yang diibadahi. Kenapa? Kenapa jalan yang bersih, yang mulus, yang tidak ada lubang, yang semua orang bisa lewat ke sana, misalnya Cipularang atau Jagorawi. Itu kan enak, Jagorawi dari Gunung Putri ke Cibubur kan enak banget tuh, Bu. Kosong, lebar, bersih jalannya, mulus. Kenapa dinamakan jalan yang mu'abbad? Karena jalan itu dihinakan hina. Jalan itu apa Ibu sekalian? Hina. Kok bisa hina, Ustaz? Ya hina. Bagaimana tidak hina? Semua orang bisa lewat sana. Semua orang bisa nginjek-nginjek jalan tersebut. Semua orang bisa melintasi jalan tersebut. Semua orang bisa lompat-lompat di jalan tersebut. Semua orang bisa melintas di jalan tersebut. Sampai kalau ada balita kita taruh nih di jalan Cipularang, pas lagi kosong mungkin jalan kita tutup, dia bisa merangkak nggak melewati tol Cipularang? Bisa. Jadi jalan itu udah nggak ada harga dirinya lagi, hina. Semua orang bisa nginjak dia, semua orang bisa melintasi dia, semua orang bisa menggilas dia, semua orang bisa loncat-loncat di atasnya. Itu kan hina, Ibu sekalian. Beda dengan pegunungan. Beda kalau treknya itu berat. Makanya ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, orang yang suka dengan sepeda gunung diajak lewat jalan tol mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Nggak ada tantangannya, Pak Ustaz. Gampang, hina kan jalan terus. Ketika ibu dibilang nggak ada tantangannya tuh Bu Fulan, itu kan dia menghinakan ibu. Makanya dulu waktu kita sekolah atau di kampus suka ikut komunitas pencinta alam tidak? Nggak boleh sama suami, Bu, ya. Subhanallah, udah kawin muda kayaknya nih Bu Vera. Orang-orang pencinta alam ketika mendaki sebuah gunung dan berhasil sampai puncaknya, lalu dia banggakan perjalanannya dan pendakiannya tersebut, yang dia ucapkan kalimat seperti apa? Saya sudah tundukkan Semeru, saya sudah tundukkan Merapi. Jadi dia kasih kata saya sudah tundukkan. Kenapa? Karena berat loh treknya. Nggak semua orang bisa sampai puncak gunung tersebut karena jalannya itu hebat, berkelas. Maka bahasa yang digunakan saya tundukkan, ada kebanggaan. Tapi saya ingin bertanya, ada supir truk atau supir bis bangga ngelewatin tol Cipularang? Gak ada. Apa yang mau dibanggain? Allah, jalannya lancar-lancar saja. Jadi hina jalan tersebut. Nah, karena jalannya seperti itu dinamakan jalan yang diibadahi. Artinya jalan yang hina, karena hinanya semua orang bisa lewat, semua orang bisa menginjaknya, semua orang bisa melintasinya, dan bahkan anak balita pun bisa merangkak di atasnya. Jelas ini Ibu sekalian? Itu makna dasar dari apa? Ibadah. Pada saat kita beribadah, kita sedang menghinakan diri kita kepada Allah, dan kita sedang tundukkan diri kita di hadapan Allah. Inilah rahasianya. Nabi menyatakan bahwa inti ibadah itu apa, ibu-ibu? Inti ibadah itu apa sih? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah inti dari ibadah. Jadi inti ibadah apa? Doa. Kenapa, Bu? Rahasianya ini. Karena pada saat kita berdoa, kita benar-benar hina di hadapan Allah. Karena berdoa,
mampu mengekspos ketundukan dan kehinaan kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena doa itu apa sih? Meminta. Saya ingin bertanya, minta-minta itu pekerjaan yang mulia atau yang hina? Hina. Makanya diharamkan oleh Islam. Karena hina, rendah. Ketika kita meminta-minta kepada orang, camkanlah pada saat itu kita baru saja menyatakan secara tidak langsung kita lebih rendah daripada dia. Kita hina di hadapannya. Buktinya apa? Kita minta-minta sama dia. Begitu juga dengan orang yang berdoa kepada Allah. Namun ketika dipersembahkan kepada Sang Khalik, kita hina di hadapan pencipta kita, Al-Qawi yang maha kuat, Al-Aziz yang maha perkasa, justru Allah suka dengan kita. Allah sayang dengan kita. Allah mencintai kita. Makanya Nabi mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa, Allah murka sama dia. Kenapa? Karena memang Allah ingin kita sebagai makhluk yang hina-dina ini mengakui kelemahan kita, mengakui kerendahan kita. Kita sebagai makhluk yang gak bisa apa-apa, yang diciptakan dari nutfah, dari mani yang hina, mimmani yumna, kata Allah. Kita harus akui kita ini hina. Kita ini rendah di hadapan yang maha tinggi. Kita hina di hadapan yang maha perkasa. Oleh karena itu pada saat kita berdoa, dan berdoa adalah ibadah yang paling mengekspos kehinaan, Allah sangat senang dengan kita. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, kalau kita renungkan dan kita camkan adab-adab berdoa yang semakin membuat doa kita dikabulkan, rahasianya itu karena adab-adab tersebut semakin membuat kita terhina di hadapan Allah. Jadi kan dalam berdoa ada adab-adabnya nggak? Iya nggak ibu-ibu sekalian? Benar kan? Nah, dan ketika kita menjalankan adab-adab berdoa tersebut, doa kita semakin dikabulkan. Betul begitu? Nah, kenapa semakin dikabulkan? Karena rahasia di balik adab-adab itu untuk memperlihatkan kita semakin terhina. Contoh, saya ingin bertanya, salah satu adab berdoa apa? Mengangkat tangan. Benar nggak? Dalam hadis Tirmidzi Nabi mengatakan, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah zat yang maha malu dan maha mulia. Allah malu apabila seorang hambanya berdoa dengan mengangkat tangan, an yaruddahu man sifra. Allah tolak doa tersebut. Allah malu. Artinya Allah tolak apa tidak? Allah tidak akan tolak karena Allah malu menolaknya. Jadi salah satu adab mengangkat tangan, salah satu adab berdoa apa? Mengangkat tangan. Dan ketika kita mengangkat tangan, doa kita semakin mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ini alasannya. Karena pada saat kita mengangkat tangan, kita semakin terhina. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, ketika ibu meminta uang ke Bu Vera 1 juta, ibu katakan, Bu Vera, saya minta uang ibu 1 juta. Hina tidak? Hina. Karena kita minta sama orang. Tapi mana yang lebih hina? Pada saat kita datang ke Bu Vera sambil ngangkat tangan, Bu Vera, saya minta 1 juta Bu Vera. Yang lebih hina mana? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Tapi justru itu yang membuat Allah semakin mengijabah doa kita. Kenapa? Karena inti ibadah adalah hina, dan semakin kita menghinakan diri,
Allah semakin senang dengan kita. Jelas nggak ini Ibu? Di antara ada berdoa apa lagi? Mengulang sebanyak 3 kali. Mengulang sebanyak berapa? 3 kali. Kenapa Allah senang dan semakin mengijabah doa kita kalau kita mengulang sebanyak 3 kali? Karena mengulang sebanyak 3 kali semakin memperlihatkan kita hina. Contoh, ibu bilang ke teman ibu, Mbak, saya minta 2 juta dong. Nggak direspon. Tidak apa? Direspon. Kira-kira ketika tidak direspon, jika kita punya harga diri, mau minta lagi nggak untuk kedua kali? Mau minta nggak? Tidak. Suami kita ngerayu, udah deh ma, minta aja sama teman mama yang kaya tersebut. Insya Allah dia bisa bantu kita. Papa gimana sih? Minggu lalu saya udah minta sama dia nggak direspon. Masa mama minta lagi? Mau taruh di mana muka mama? Kan gitu ya. Malu lah. Sudah didiamkan, minta lagi. Itu kan menjatuhkan mama banget. Karena ketika kita mengulang, minta lagi yang kedua, apalagi yang ketiga, itu benar-benar membuat kita merasa semakin terhina. Tapi untuk doa Allah suka itu. Kenapa? Karena kita menghinakan diri di tempat yang tepat, kepada pihak yang tepat, kepada Sang Khalik, kepada Sang Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Matin. Ini yang perlu kita ucapkan. Ya nggak, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Benar ya? Contoh dari sisi waktu doa yang di antara waktu doa yang terbaik apa? Pada saat sepertiga malam terakhir. Kita bangun, lalu kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, pada saat kita bangun jam 2 malam, jam 3 malam untuk berdoa, itu menunjukkan kita hina. Kenapa? Karena kita tidak akan bangun di waktu seperti itu hanya untuk merespon pihak yang lebih rendah daripada kita. Iya enggak? Misalnya pembantu ibu-ibu sekalian ngetok pintu ibu jam 2:30 pagi, lagi ngantuk-ngantuk, buka pintu, ada apa mbak? Bu, mau curhat bu. Kira-kira kita respon nggak? Apa sih masalah kamu? Apa seperti itu? Enggak. Kita akan tegur, apa nggak ada waktu lain apa? Kamu tahu kan ibu sedang tidur, nanti aja jam 9. Kita akan tutup lagi pintu kita. Kenapa? Karena pembantu kita lebih rendah secara status daripada kita. Kita hanya mau bangun untuk pihak yang lebih tinggi bagi kita. Kita hanya mau bangun di waktu tersebut untuk pihak yang di atas kita. Kita hanya mau bangun pada saat itu, saat kita merasa rendah, saat kita merasa hina di hadapan pihak tersebut. Iya apa tidak? Oleh karena itu, di waktu itu doa sangat diijabah oleh Allah. Jelas ini ibu sekalian? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah terbaik dalam Islam itu apa sih? Apa ibadah terbaik dalam Islam? Rukun Islam kedua apa? Sholat.
Makanya Nabi mengatakan ketika beliau ditanya tentang amalan terbaik, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada tepat waktu. Pada saat Nabi menjelaskan rukun Islam, ternyata ibadah yang pertama kali Nabi sebutkan setelah 2 kalimat syahadat adalah salat. Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Lalu yang kedua, ini pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Setelah itu, apa lagi yang Nabi sebutkan? Ibadah apa yang pertama kali Nabi sebutkan setelah kita masuk ke dalam Islam? Salat. Wa iqamis salat, menegakkan salat. Lalu yang berikutnya, wa itaiz zakat, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan pergi haji jika mampu. Jadi ibadah yang pertama kali Nabi sebutkan setelah 2 kalimat syahadat bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, bukan infak, bukan sedekah, bukan birrul walidain. Namun yang pertama kali beliau sebutkan adalah salat. Kenapa? Karena salat sangat memperlihatkan kehinaan kita. Arti sholat secara bahasa apa, Bu? Doa. Dan tadi doa inti ibadah. Dari berbagai aspek, sholat sangat mengekspos kehinaan dari diri kita. Dari aspek mana saja? Aspek yang pertama, zikir yang kita lafazkan ketika sholat. Saya ingin bertanya, zikir yang paling sering kita baca ketika sholat itu apa? Zikir yang paling sering kita baca pada saat kita sholat, Allahu Akbar, takbir. Kenapa? Karena kita mulai sholat dengan takbir. Kita berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain dengan takbir, kecuali dari ruku menuju i'tidal. Coba berapa takbir yang kita ucapkan saat kita mulai sholat? Allahu Akbar 1. Lalu kita mau ruku, Allahu Akbar 2. Lalu dari berdiri mau sujud, Allahu Akbar 3. Lalu dari sujud duduk 4. Dari duduk ke sujud lagi 5. Lalu berdiri 6. Jadi kurang lebih 5 atau 6 kita melakukan takbir dalam 1 rakaat. Itu baru 1 rakaat. Bagaimana dengan 4 rakaat? Ini zikir yang paling banyak kita lafazkan ketika sholat. Bukan subhanallah, walaupun subhanallah begitu luar biasa. Bukan alhamdulillah, walaupun alhamdulillah adalah tanda syukur kita. Namun zikir yang paling sering kita baca adalah Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Berarti selain Allah kecil, selain Allah rendah, selain Allah hina. Subhanallah. Jadi sudahkah kita meresapi makna Allahu Akbar pada saat kita sholat itu? Sudahkah kita benar-benar menghinakan diri kita pada saat sholat? Sudahkah kita benar-benar merasa tidak ada yang lebih besar dari Allah? Sholat adalah ibadah yang sangat mengekspos kehinaan di dalam diri kita kepada Sang Pencipta. Lalu itu dari sisi zikir. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sisi gerakan. Sunnahnya Nabi, kalau kita berdiri atau kalau kita sholat, pandangan kita mengarah kemana? Ke tempat sujud. Apa hikmahnya? Siapa yang tahu? Lagi-lagi untuk menunjukkan kehinaan kita. Bu, sholat itu kan munajat, betul begitu? Munajat itu berbicara secara privacy, Bu. Berbicara secara khusus. Kalau ibu panggil pembantu ibu untuk ibu bicara secara khusus, kira-kira sikap dia bagaimana? Saat berdiri di hadapan kita, dia akan nunduk.
Kira-kira kalau dia natap mata kita, kita perasaannya seperti apa? Pembantu kita datang, dari awal sampai akhir ditatap mata ibu. Kira-kira kita nyaman nggak? Nggak nyaman. Kok kamu nggak punya sopan santun? Maksud tatapan kamu itu apa? Kita marah. Itu nggak sopan. Yang sopan apa? Nunduk. Pandangan ke bawah. Itu yang diajarkan Nabi kita SAW ketika kita sholat. Mata jangan ngelirak-lirik. Itu nggak sopan. Mata nunduk. Makanya pandangan yang haram kemana? Ke atas. Karena itu nggak sopan sama sekali sama Allah. Bertentangan dengan makna dari sholat, yaitu mengekspos kehinaan kita. Makanya kita nunduk. Karena kita sedang menghinakan diri kita kepada Allah. Dan oleh karena itu Allah sangat suka dengan ibadah yang satu ini. Itu pada saat pandangan kita. Lalu ruku, subhanallah, menunjukkan kehinaan. Lalu puncaknya serta klimaksnya adalah sujud. Itu benar-benar hina. Kenapa hina? Karena kita mensejajarkan anggota tubuh yang paling kita jaga, yang paling kita hormati, yang paling kita utamakan, sehingga sejajar dengan tanah. Apa anggota badan tersebut? Kepala. Iya kan? Kepala kita ini, wajah kita ini adalah yang paling kita jaga, yang paling kita hormati, yang paling kita lindungi. Makanya Bu, kalau pundak kita disenggol orang, kita bisa sabar nggak? Misalnya ada orang nyenggol pundak kita, bisa sabar? Bisa, insya Allah. Bu, ingat pengajian minggu lalu, sabar. Oh iya, sabar. Tapi kalau kepala kita diginin orang, bisa sabar? Sabar tuh di pengajian Pak Ustadz. Kita selesaikan dulu di sini kan gitu ya. Kenapa? Karena ini kepala. Orang merasa terhina ketika kepalanya itu disentuh orang. Jangan gituin, dipegang saja kita akan tolak. Apa pegang-pegang? Nah, pada saat kita sujud, kita letakkan, kita hempaskan sehingga sejajar dengan tanah atau lantai. Hina kita ibu sekalian, hina luar biasa. Tapi ternyata ibu yang dirahmati oleh Allah, itu adalah posisi yang paling Allah sukai. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah pada saat dia sujud. Maka perbanyak doa pada saat itu. Jadi ternyata posisi terdekat kita dengan hamba bukan pada saat kita loncat-loncat, bukan pada saat kita membusungkan dada, bukan pada saat kita berjalan angkuh, bukan pada saat kita menatap ke langit. Tapi posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah pada saat dia sujud. Kenapa demikian? Karena Allah meminta kita untuk menghinakan diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Dan arti dasar dari ibadah adalah hina. Pada saat kita benar-benar mengeluarkan seluruh kehinaan kita dengan cara bersujud, Allah sangat suka dengan apa yang kita lakukan. Dan Nabi katakan itu adalah gerakan dan posisi yang paling dekat kita dengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi bacaan ketika sujud apa ibu sekalian? Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Pada saat dihina-hinanya seperti itu, kita justru berzikir subhana rabbiyal a'la. Apa arti subhana rabbiyal a'la? Maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Zat yang maha tinggi. Saat kita berada di titik nadir,
kita puji Allah setinggi langit, bahkan di atas langit, ibu sekalian. Makanya ini adalah posisi yang paling disukai oleh ada iklan bro ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan. Dan pada saat kita berada di posisi terdekat, apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'athirud du'a, perbanyaklah berdoa. Dan tadi kita sampaikan, doa adalah ibadah yang juga mengekspos kehinaan kita. Makanya para ulama kita seperti Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan, semakin kita menghinakan diri kepada Allah, maka kita akan semakin mulia di hadapan Allah. Ini kaidah. Dan semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka kita akan semakin tinggi di hadapan Allah. Inilah maknanya kenapa justru pada saat kita berada dalam titik nadir kehinaan, kita letakkan kepala kita di tanah atau di lantai, lalu kita berzikir subhana rabbiyal a'la, lalu kita berdoa, kita meminta melakukan sebuah pekerjaan hina, dan hina. Justru disitulah tempat terdekat kita dengan Allah. Justru disitulah waktu terdekat kita dengan Allah. Semakin kita menghinakan diri, kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita camkan. Ini yang harus kita renungkan. Oleh karena itu, setiap ibadah yang kita lakukan itu ada unsur kehinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa Pak? Kok jadi tontonan ibu sekalian? Udah masuk sarangnya belum? Ibu mau ambil? Ada yang mau ambil? Atau ada koleksi? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga terlihat pada saat kita mengerjakan ibadah haji, pada saat kita berpuasa, pada saat kita berzakat. Kok balik lagi ya? Hah? Ya biasanya cuman ngelintas ya. Ini kok mancing ya? Ini nantang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ketika Allah mengundang kita ke rumahnya, Allah ingin kita datang ke rumahnya dalam kondisi hina. Pada saat Allah mengundang kita ke Baitullah untuk mengerjakan umrah dan haji, dan ini sangat tampak bagi laki-laki, dia harus memakai pakaian ihram. Ya Allah, pakaian ihram nggak ada keren-kerennya ibu sekalian, nggak ada mewah-mewahnya, nggak ada gengsi-gengsinya. Kenapa?
Karena itu inti ibadah tuh hina. Tidak boleh pakai parfum. Kenapa? Hina. Allah ingin benar-benar kita datang tanpa ada unsur kesombongan, unsur kemewahan, unsur keangkuhan. Tapi banyak orang nggak paham tentang makna ini. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, inti ibadah adalah kehinaan dan ketundukan kepada Allah. Oleh karena itu, seseorang yang sudah dengan rutin mengerjakan ritual-ritual ibadah, ia banyak sholat baik yang wajib maupun yang sunnah, ia banyak berpuasa, ia sering mengerjakan umrah, bahkan mungkin umrahnya setiap bulan, maka dia harus tangkap pesan ini dan ia tanamkan di dalam lubuk hatinya. Jangan sampai setiap saat beribadah tapi dia tidak paham makna ibadah itu sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang gemar mengerjakan ritual ibadah, sholatnya sering, puasanya sering, umrahnya sering, zikirnya sering, salawatnya sering, ngajinya sering, maka ia harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ia harus semakin tunduk kepada Allah, walaupun sedang tidak melakukan ritual ibadah kepada Allah. Ia harus senantiasa tunduk kepada Allah di luar sholatnya, di luar zikirnya, di luar haji dan umrahnya. Ia tidak boleh membantah perintah Allah, dan ia tidak boleh menjauhi atau mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau habis sholat maksiat lagi, sholat jalan terus, maksiat pun gak putus-putus, waduh, datang lagi dia, Bu. Masya Allah, luar biasa. Pawangnya siapa sih, Bu? Luar biasa. Udah dibunuh tadi? Dia bisa terbang. Nggak masalah. Boleh, boleh. Masya Allah. Boleh, karena mengganggu dan kotor. Saya teringat riwayat Ibnu Wahab, Bu. Ibnu Wahab pernah suatu ketika ikut kajiannya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Begitu sedang kajian, ekspresi Imam Malik berubah seperti orang yang sedang menahan rasa sakit. Tapi Imam Malik melanjutkan kajian hadis beliau. Setelah kajian selesai, jamaah bubar, Imam Malik membuka sepatu bootnya. Apa yang terjadi? Ternyata ada seekor kalajengking yang telah menggigit kaki beliau lebih dari 10 kali. Ibnu Wahab bingung sebingung-bingungnya. Kenapa engkau tidak berteriak dan membuka sepatumu ketika digigit yang pertama kali, biar tuh kalajengking nggak bisa gigit kakimu lagi? Apa kata Imam Malik?
istahyaitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam hadithu yuqra fa'aqta'uhu bi alamin asabani. Aku malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sedang dibacakan, lalu aku putus dengan rasa sakit yang aku alami. Masya Allah. Beda ya kita dengan Imam Malik, Bu. Imam Malik ada kala jengking dicuekin, kita ada kecoak heboh. Subhanallah ya. Itu ulama, Bu. Jadi nggak mau mengganggu hadis Nabi, cuman dalam tanda kutip gara-gara kala jengking. Masa ini lagi bahas hadis Nabi. Tapi kita bertahap, insya Allah. Insya Allah semenjak dengar riwayat ini, gimana? Kalau ada kecoak lagi, cuek aja, siap? Siap. Kalau ada kala jengking, cuek aja, siap? Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sampai mana nih kajian kita nih gara-gara si kecoak nih? Sudah sampai mana? Oh iya. Maka dia harus tunduk kepada Allah. Bu, kalau seseorang sholat, rajin sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, tapi dalam berbicara nggak mau tunduk sama Allah, masih suka gibah, masih suka menghina orang, masih suka melecehkan orang, berarti dia tidak paham ibadah yang ia kerjakan. Ibadahnya hanya sebatas gerakan tanpa makna. Ketika ada seseorang rajin sholat, rajin ibadah, rajin zikir, tapi dalam berpakaian dan busana dia nggak mau tunduk kepada perintah Allah, maka sekali lagi dia tidak paham terhadap makna dari ibadah tersebut. Apabila kita melihat ada orang rajin beribadah, rajin sholat, tapi dia tidak mau tunduk pada Allah saat Allah memberikan konsep menjadi seorang istri atau seorang ibu, maka berarti dia tidak paham ibadah yang ia kerjakan. Ibadah itu hanya sekadar gerakan-gerakan semata tanpa arti. Makanya kan inilah alasannya kenapa Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang seperti apa? Sholat yang dikerjakan dengan pemahaman, dengan kekhusyuan. Kita benar-benar paham apa sih arti sholat, bahwa sholat adalah ibadah, dan ibadah adalah kehinaan dan ketundukan. Bahkan sholat ibadah yang paling mengekspos kehinaan dan ketundukan kita. Kalau kita benar-benar paham mana ini, bagaimana mungkin kita gampang bermaksiat di luar sholat. Itulah sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan apa? Dan munkar. Jadi kalau misalnya mungkar jalan terus, keji jalan terus, dia nggak paham arti sholat, dia tidak paham arti ibadah. Selama ini sholatnya hanya ritual tanpa makna. Makanya kita lihat bagaimana para sahabat Nabi, betapa semangatnya mereka patuh dan tunduk kepada Allah, karena mereka adalah orang yang paling semangat dalam beribadah dan paham arti ibadah itu sendiri, sehingga sholatnya, zikirnya, hajinya itu terpatri pada saat dia bekerja, pada saat ia menjadi ibu rumah tangga, pada saat ia melayani suami, pada saat ia mendidik anak, pada saat ia bergaul dan berinteraksi, dia akan tunduk pada aturan-aturan Allah. Kenapa? Karena inti dari ibadah adalah ketundukan dan kehinaan. Ini yang harus kita renungkan, ibu-ibu. Itu hal yang pertama. Dan coba ibu buka surat Al-Anfal 24.
Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Siapa yang bisa baca artinya, Bu? Orang-orang yang beriman, penuhilah surat Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Iya, terima kasih, Bu. Simak, Bu. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah, tunduklah. Jika Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada sebuah ajaran, kepada sebuah syariat, kepada sebuah agama yang akan membuat kalian bahagia dalam hidup ini. Dan ketahuilah bahwa Allah yahulu bainal abdi wa qalbi, yahulu bainal mar'i wa qalbi, kan begitu ya. Dan Allah mampu membuat hati seseorang liar sehingga dia tidak bisa kendalikan, sehingga dia tidak bisa kontrol, sehingga dia tidak bisa jaga. Kalau kita tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau menghinakan diri kita kepada Allah, tidak mau menomorduakan selera kita, hobi kita, kepentingan kita, gaya hidup kita, penampilan kita, lalu kita prioritaskan Allah dan kita tunduk kepada Allah, maka sampai pada satu titik di mana kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Jadi kalau Allah sudah murka kepada kita, salah satu caranya Allah akan buat hati kita apa? Liar. Dan kalau itu terjadi, jangan salahkan siapa-siapa. Maksud liar itu apa sih, Bu? Maksud liar, ketika ibu ingin mencintai seseorang, ibu tidak bisa mencintai seseorang. Pada saat ibu ingin agar hati ibu takut sama Allah, hati itu nggak mau takut sama Allah. Pada saat ibu ingin ikhlas, hati itu nggak akan mau ikhlas. Liar. Pada saat ibu ingin khusyuk pada saat sholat, hati itu tidak akan khusyuk pada saat sholat. Nggak akan. Ibu tidak akan mendapatkan khusyuan ketika sholat. Pada saat kita ingin menangis, hati itu nggak bisa kita ajak menangis. Pernah nggak? Ibu ingin menangis tapi nggak bisa menangis. Dan ibu heran, kenapa hati saya begini? Coba evaluasi bagaimana sikap kita kepada Allah. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang suami itu bicara dengan saya bahwa saat ini dia nggak cinta lagi sama istrinya. Padahal sebelumnya dia jatuh cinta, tapi setelah menjalani kehidupan keluarga bertahun-tahun, sekarang semua hambar. Dan dia coba sekuat tenaga untuk kembali cinta kepada istrinya, tapi nggak bisa. Apa salah satu penyebabnya? Ini, dia mengakui banyak sekali durhaka kepada Allah.
gak mau tunduk kepada Allah. Ini yang namanya al-jaza min jinsil amal. Pada saat kita tidak mau tunduk kepada Allah, Allah akan buat hati kita gak mau tunduk pada perintah kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan itu berat. Coba betapa tersiksanya seorang suami ketika dia tidak cinta dengan istrinya dan tidak bisa mengembalikan cintanya kepada istrinya. Itu berat loh menjalankan hubungan seperti itu. Dia tersiksa. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Apabila ada seorang ibu yang tidak bisa memaafkan anaknya, dia ingin memaafkan tapi nggak bisa, evaluasi hubungan dia dengan Allah. Karena itu balasan. Kita nggak mau tunduk kepada Allah, Allah buat hati kita tidak mau tunduk pada keinginan kita. Bu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah mengatakan begini. Mungkin ibu pernah dengar hadisnya. La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi atau kama qala. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Jadi engkau lebih aku cintai dibanding istriku, dibanding anak-anakku, dibanding keluargaku, dibanding hartaku, dibanding rumahku, dibanding harga, dibanding status sosialku. Tetapi untuk diriku sendiri, aku lebih sayang diriku daripada dirimu. Aku lebih sayang diriku dibanding dirimu. Apa kata Nabi? La ya Umar, belum cukup wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku menjadi orang yang lebih engkau cintai dibanding dirimu sendiri. Apa kata Umar? Sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Nabi mengatakan, Al-an ya Umar, Al-an ya Umar. Sekarang baru benar wahai Umar. Jadi begitu Nabi mengkoreksi, langsung dirubah oleh Umar bin Khattab. Lalu Nabi mengatakan, sekarang baru benar. Pernah dengar hadis ini nggak, Bu? Pernah dengar ya? Banyak orang yang pernah dengar hadis ini tapi tidak tahu keutamaan hadis ini. Saya akan berikan kunci memahami hadis ini dengan sebuah analogi. Ibu punya anak, Bu? Punya berapa anak? 3. Ada yang punya 4, ada yang punya 5. Ibu sayang tidak dengan anak-anak ibu? Sayang, tapi saya yakin ada satu yang lebih ibu sayangi. Dan itu tabiat. Dan itu wajar. Jangankan kita, Nabi Yakub saja di antara seluruh anak-anaknya lebih sayang ke siapa? Yusuf. Itu biasa, tabiat. Nabi Muhammad SAW itu sayang sama anak-anaknya, tapi yang paling beliau sayangi siapa? Fatimah. Dan Nabi katakan dalam hadis yang sahih, pasti ada anak yang paling kita sayangi. Kenapa? Karena lebih berbakti, lebih perhatian, lebih peduli, lebih lucu, atau lebih baik, lebih polos, dan seterusnya. Saya ingin bertanya, ketika kita lebih sayang dengan anak yang paling kecil, kita punya 3 anak, kita lebih sayang dengan anak yang paling apa? Kecil. Lalu saya bilang kepada ibu-ibu sekalian, Bu, saya minta ibu mengganti. Ibu mulai dari sekarang, anak yang lebih tua harus lebih ibu sayangi dari anak yang paling kecil. Kira-kira bisa nggak ganti pada detik ini juga? Bisa? Tidak. Tapi Umar bisa. Umar bisa. Dan inilah makna hadis ini. Umar bisa. Umar bisa mengganti posisi cinta tersebut hanya dalam hitungan detik. Ini adalah perkara yang susah.
Ini adalah perkara yang berat. Mungkin kita dikasih waktu 3 tahun, kita tidak sanggup melakukannya. Kenapa Umar bisa? Karena Umar taat kepada Allah. Hatinya gampang dia atur, Bu. Hatinya gampang dia atur. Karena itu Al-Anfal ayat 24, semakin kita jauh dari Allah, maka hati kita semakin susah kita atur. Ini kan karena dosa-dosa kita, karena ketaatan kita tidak seperti Umar bin Khattab, karena ketundukan kita tidak seperti ketundukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika Umar bin Khattab mampu tunduk kepada Allah dengan ketundukan yang luar biasa, Allah hadiahkan beliau hati yang mudah beliau atur. Ya Allah, Allahu Akbar. Bu, menderita kan Bu, ketika misalnya ada seorang istri, suaminya selingkuh, lalu suaminya minta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar bertobat, suaminya berubah. Tapi betapa banyak istri yang suaminya seperti itu tidak bisa memaafkan atau tidak bisa menghilangkan memori hal tersebut dari hatinya. Iya apa tidak? Iya. Kira-kira hidupnya bahagia atau menderita? Menderita. Ustadz, saya sudah coba hilangkan perasaan itu, tapi nggak bisa. Yang teringat di benak saya itu suami saya sama perempuan itu. Perbaiki ketundukan kita kepada Allah. Karena saat kita tidak bisa mengatur, mengontrol hati kita, itu karena kita tidak mau dikontrol oleh Allah. Mungkin nggak secara mutlak, tapi masih banyak ngelanggarnya ini hadirin. Saat kita tidak tunduk kepada Allah secara totalitas, hati kita pun tidak akan tunduk kepada kita secara totalitas. Dan itu menderita, dan itu sengsara. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan hati yang mudah diatur, karena dengan inilah kita akan bahagia, tunduk dengan Allah, sambut seruan Allah. Dan inilah makna dari ibadah. Jadi orang yang rajin beribadah ritual, banyak sholatnya, banyak zikirnya, maka dia harus menjadi pribadi yang selalu tunduk kepada Rabbnya dimanapun dia berada. Karena itulah inti dari ibadah yang selama ini dia lakukan. Yang kedua, dengan memahami makna ibadah, kita akan mau diatur oleh Allah dalam mengerjakan ibadah-ibadah itu sendiri. Jadi ketika kita memahami makna ibadah, maka kita akan mau diatur oleh Allah saat kita sholat, saat kita puasa, saat kita zikir, saat kita bersalawat, saat kita haji, saat kita umrah. Saat misalnya sujud kita salah, nggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada yang mengingatkan, Bu, sujud yang benar itu bukan seperti itu, ini loh hadisnya. Oh iya, inti ibadah kan tunduk. Saya dikasih tahu hadisnya sahih, berarti saya harus tunduk. Sujud yang sudah 15 tahun kita jalani, kita tinggalkan. Bu, salawat yang benar bukan seperti itu. Nih loh hadisnya, Nabi kalau salawat baca redaksi ini. Ingat makna ibadah. Inti dari ibadah kan ketundukan dan kehinaan. Kalau begitu, ini udah ada hadis yang sahih, ya berarti tugas saya tinggal tunduk saja. Maka saya tinggalkan salawat yang sudah 20 tahun saya baca. Bukan justru memaksakan kehendak. Tapi kan baik loh, kan ingat nggak inti ibadah? Ibadah itu bukan kita menuruti keinginan kita, tapi ibadah itu tunduk dan hina. Kita harus tunduk dengan aturan Allah saat kita sholat,
pada saat kita zikir, pada saat kita ibadah, pada saat kita haji, saat kita tawaf, karena itulah inti ibadah, tunduk dan hina. Orang yang tunduk dan hina, dia akan mengikuti aturan yang maha pencipta, maha tinggi, maha perkasa. Dia tidak akan mengikuti egonya atau ingin menang sendiri. Maka setiap ibadahnya dia akan tunduk dengan ajaran dan ketentuan dan sunnah Nabi SAW, karena inti dari ibadah adalah ketundukan dan kehinaan. Yang terakhir ini buat sekalian, sebelum kita buka sesi tanya jawab, orang yang paham makna ibadah, maka dia akan berinteraksi dengan manusia penuh dengan ketawaduan dan kerendah hatian. Kenapa? Karena selama ini ia sudah digembleng oleh Allah untuk menjadi pribadi yang rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia, ya enggak? Jadi saat seseorang itu memperbanyak sholat, sering sujud, maka dia tidak akan sombong di hadapan manusia, karena nggak nyambung gitu loh. Karena apa? Nggak nyambung. Makanya saya suka heran, semakin sering tahajud belagu, pulang dari haji umroh congkak, mentang-mentang sering datang ke majelis taklim sombong. Ini kan nggak nyambung ya. Gimana sih? Harusnya kan semakin banyak tahajud semakin tawadhu. Karena kan Anda selama ini digembleng oleh Allah untuk meyakini bahwa diri Anda itu rendah. Kenapa selesai sholat jadi ngeremehin orang, merasa suci, merasa lebih tinggi? Ini nggak nyambung. Kan ingat, dalam satu rakaat aja ada 6 kali kita diperintahkan baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti konsekuensinya kita itu apa? Kecil. Orang yang kecil ngeremehin orang nggak? Enggak kan? Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, kalau kita punya anak, setiap hari anak itu kita doktrin, kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik. Setiap hari 20 kali kita bicara, kamu tuh cantik, kamu tuh cantik, kamu tuh cantik, kamu tuh cantik. Besoknya kamu tuh cantik, kamu tuh cantik. 5 tahun doktrin seperti itu, kira-kira anak kita gimana? Oh, itu kalau jalan kayak foto model tuh, Bu. Padahal mah cantiknya biasa aja, tapi dia yakin banget dia cantik. Kenapa? Ibunya selalu bilang gitu, cantik, 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 cantik. Anak kita cerdas. Setiap hari, jadi ada anak cerdas, setiap hari bapaknya selalu bilang, kamu tuh bodoh banget sih, bodoh banget sih, bodoh banget. Terus sehari 20 kali bapaknya bilang bodoh, 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 bodoh. 5 tahun berikutnya, kira-kira tuh anak gimana? Bodoh beneran. Padahal nih IQ-nya di atas rata-rata. Kenapa? Karena terdoktrin, saya tuh bodoh. Ayah saya aja bilang saya bodoh, padahal dia punya potensi yang luar biasa. Walaupun IQ-nya itu IQ tertinggi 1 Cinere, tapi dia nggak akan pede, Bu. Karena dia terbodoh, bodoh, 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 bodoh. Nah, sekarang ada orang yang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 rakaat aja 5 kali, Bu. Berarti kalau 4 rakaat kan kurang lebih 20 kali kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru 1 sholat zuhur aja. Gimana dengan sholat asarnya? Bagaimana maghribnya? Bagaimana isyaknya? Bagaimana subuhnya? Bagaimana sholat-sholat sunnahnya? Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar. Kok keluar sholat jadi belagu? Kan aneh ini, nggak nyambung, ya nggak? Harusnya kan kalau Anda bisa meresapi Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, berarti kan Allah Maha Besar dan saya kecil, Allah Maha Besar, berarti saya kecil, Allah Maha Besar, saya kecil. Kalau itu terus kita ulang, harusnya kan kita low profile di hadapan orang.
bukan justru membusungkan dada, bukan justru congkak, bukan justru merasa lebih suci. Gak nyambung. Makanya banyak orang sholat tuh gak paham apa arti dia sholat itu. Makanya semakin semangat sholat, semakin ngeremehin orang. Semakin jadi DK masjid, semakin memandang orang sebelah mata. Gimana kok gak nyambung ya? Aneh. Subhanallah. Jadi orang yang semakin beribadah, dia akan menjadi orang yang semakin rendah hati dengan orang. Karena ibadah mengajarkan kerendahan. Makanya orang yang paling tawadhu itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sampai di sini tentang masalah ibadah. Semoga bisa direnungi dan dicamkan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana pelaksanaan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu lebih besar dibandingkan kita pada kata-kata keluarga atau kata kita. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendekatannya begini loh, Bu. Tapi sebenarnya ada sesi khusus ya. Sudah belum kita bahas masalah cinta kepada Allah. Insya Allah kita akan bahas panjang lebar tentang masalah ini, tapi singkat saja. Saya kasih 3 tips. Tips yang pertama, pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, kita harus punya waktu untuk membicarakan nikmat Allah kepada kita. Jadi, ibu harus punya waktu sehari 5 menit aja. Ibu cerita kepada diri ibu sendiri apa saja nikmat Allah pada kita di hari ini. Lalu yang ketiga, ibu harus punya waktu ngobrol dengan Allah. Loh, gimana Pak Ustadz? Bermunajat, curhat, ceritakan masalah ibu kepada Allah, angkat tangan ibu, minta kepada Allah, sujud kepada Allah. Jadi khusus ada waktu ibu ceritakan harapan ibu ke depan sama Allah, masalah yang belum selesai, minta solusinya sama Allah, tumpahkan semuanya. Ingat tidak ucapan Nabi Yakub dalam surat Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya menyampaikan curahan hatiku dan kesedihanku kepada Allah semata. Maka jika 3 hal ini ibu lakukan, maka ibu akan cinta kepada Allah. Nabi Isa pernah mengatakan kepada Hawariyin, kepada pengikutnya, kallimun nasa qalilan wa kallimullaha katsiran. Minimkan berbicara dengan manusia dan perbanyak bicara dengan Allah. Kadang-kadang kita lebih sibuk sama manusia daripada ngobrol sama Allah. Pekan ini sudah curhat sama Allah belum? Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus terus diintenskan ya. Ya, mungkin itu. Tapi penjabarannya kita akan bahas secara detail di waktunya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya mau tanya Ustaz, dalam keluarga saya
ibu saya itu selalu sayang sama yang bungsu Ustaz. Walaupun dia selalu bikin ulah gitu ya. Jadi selama ini saya jadi kurang suka sama ibu saya dan adik saya itu. Harusnya bagaimana sikap saya Ustaz? Syukran, jazakallah. Terima kasih jazakallah. Cemburu gitu ya, Bu ya. Ya. Karena wanita penuh dengan cemburu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk menetralisir kecemburuan tersebut, yang pertama kita harus evaluasi diri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang kalian alami, yang menimpa kalian, itu disebabkan kesalahan dan dosa kalian. Dan Allah memaafkan banyak sekali kesalahan kalian. Pak Ustadz, kayaknya saya nggak punya dosa. Nggak mungkin kita nggak punya dosa. Namanya juga manusia, pasti ada dosa. Mungkin karena kita kurang perhatian sama ibu kita dibanding si bungsu, jadi ibu kita lebih sayang dengan si bungsu. Mungkin karena kita kurang memberi kepada ibu kita, sama aja. Nah, mungkin karena kita kurang mendoakan ibu kita. Si bungsu tanpa kita ketahui, tanpa manusia ketahui, di sepertiga malam terakhir berdoa kepada orang tuanya, Robbik firli wali walidayya. Maka Allah akan berikan rasa cinta ke dalam ibu kita kepada si bungsu. Kenapa? Karena beliaulah yang lebih banyak mendoakan ibu kita dibanding saudara-saudaranya. Jadi ini yang perlu kita renungkan sebelum kita melancarkan protes atau sebelum kita kesel sama kedua belah pihak. Evaluasi diri. Yang kedua, caranya adalah dengan mengingat kebaikan-kebaikan ibu kita. Setiap orang tua itu punya kekurangan. Ya mungkin kekurangan ibu kita ini. Sebenarnya kalau orang tua lebih sayang kepada salah satu anak, sekali lagi nggak ada masalah loh. Sama, ibu punya anak nggak, Bu? Pasti ibu lebih sayang kepada salah satu anak ibu dibanding yang lain. Pasti ada lah perbedaan walaupun 0,1%. Karena kalau Nabi saja demikian, apalagi kita. Tapi yang jadi masalah itu kan ditampakkan. Kadang-kadang terlalu gamblang. Pulang dari luar kota, pulang dari Jogja yang dikasih bakpia cuman yang bungsu saja, yang lain suruh ngeliat sambil ngiler. Nah ini kan nggak boleh gitu loh. Kadang-kadang kan ya namanya juga manusia, kadang-kadang nggak sengaja dia tampakkan, akhirnya semua pada cemburu. Kan yang dikasih cuma si bungsu aja sih. Atau wasiatnya gitu loh, wasiatnya si bungsu dapat rumah yang ada di Cinere, kita dapat kandang ayam, adik kita kandang kambingnya. Curang banget, kita dapat kandang, dia dapat rumah. Ini kan nggak adil gitu loh. Tapi sekali lagi, untuk menetralisir, ingat kebaikan ibu kita. Memang mungkin beliau salah atau khilaf dalam masalah ini, tapi dibanding kebaikan beliau tuh nggak ada apa-apanya, Bu. Tapi ibu saya nggak punya kebaikan, Pak Ustadz. Bu, paling tidak beliau sudah mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Kalau ada orang jahat sama kita, kesel sama kita, diemin kita, tapi suatu ketika saat kita nyebrang nggak lihat kanan kiri, dia yang menarik kita sehingga kita selamat dari kecelakaan maut tersebut. Kira-kira segala bentuk kesalahannya sebelumnya hilang apa tidak dari benak kita? Hilang. Lupa semuanya. Kenapa? Karena ini orang nyelamatin nyawa saya. Nah, ibu kita sudah menyelamatkan nyawa kita. Itu sudah cukup. Makanya inilah salah satu alasan para ulama kenapa ibu angkat tidak bisa mengganti posisi ibu kandung. Walaupun ibu angkat kita yang mengasuh kita semenjak kita lahir. Karena berbeda orang yang belum pernah mempertaruhkan nyawanya dengan orang yang mempertaruhkan nyawanya, itu nggak bisa disamakan. Nyawa, Bu, hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ingat kebaikan
ibu kita, lalu ibu harus sering-sering memutar kembali rekaman memori-memori indah kepada dengan ibu kita tersebut, maka kita akan menyesal. Ada sesi khusus ingat kebaikan beliau yang paling menyentuh kita dan lain seterusnya, maka itu akan menetralisir. Dan yang ketiga, doakan ibu kita dan adik kita si bungsu itu agar mendapatkan hidayah, sehingga tidak bersikap tidak adil dan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang yang mungkin bulan lalu saya pernah tanyakan ke Bapak kan, yang apakah kita boleh dalam safar di bulan Ramadan, yang mana tujuannya itu memang untuk menghadiri pernikahan saudara yang di luar misalnya. Dan Pak Ustaz juga, saya juga alhamdulillah mendapatkan jawaban dari Bapak, karena tujuan untuk silaturahmi bahkan diharuskan ya tidak apa-apa melakukan jalan disebut. Sekarang yang saya mau tanyakan ini Pak, pelaksanaannya itu kan bulan Ramadan ya Pak ya, dan itu kan kita akan pergi beberapa hari yang mana dalam masa Ramadan dan berpuasa, yang kalau misalnya kita berpuasa pada saat itu, terlebih untuk anak saya yang akan saya bawa nanti insya Allah, itu kan panjang sekali waktunya Pak. Nah itu kita berarti bagaimana Pak? Maksudnya kan kita musafir, itu berarti kita hanya misalnya andai kata kita tidak berpuasa itu hanya boleh 3 hari, atau seharusnya kita berpuasa, atau kita memang boleh tidak berpuasa dan nanti kita menggantikannya. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, saya juga pernah dengar dan saya juga akhirnya juga walaupun awalnya itu dengan berat hati, tapi kalau saya pikir lagi kayaknya benar juga, dan itu memang, dan saya setuju yang katanya wanita itu kalau berpergian itu harus dengan muhrimnya. Makanya kalau kita pergi umroh itu sebaiknya ataupun seharusnya wanita itu pergi dengan suaminya atau mungkin dengan muhrimnya Pak. Nah pertanyaannya, ini hanya berlaku untuk kita menunaikan ibadah haji atau umroh, atau berlaku untuk semuanya? Terus yang kedua, apabila suami kita memang benar-benar mengizinkan dan rela misalnya kita pergi tanpa ditemani oleh beliau, ya mungkin dengan alasan yang memang juga valid, misalnya dia bekerja ataupun dia yang berkata oke, saya yang mengasuh anak-anak saya selama misalnya istrinya pergi, itu bagaimana juga Pak hukumnya? Terima kasih. Ya, terima kasih jazakallahu khair. Bisa kita simpulkan ini pertanyaan terakhir ya, karena jam 12:15 dan pertanyaan cukup panjang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada Al-Qur'anul Karim untuk menjawab pertanyaan pertama. In kuntum marda aw ala safarin. Jika kalian sakit atau sedang safar. Saat kita membaca ayat ini dengan kacamata usul fikih, maka melahirkan hukum mutlak. Safar apa saja. Ketika kita safar, maka kita punya kesempatan untuk tidak berpuasa. Kita mendapatkan rukhsah kalau bahasa syar'inya. Kalau bahasa ibu-ibunya kita dapat green card lah untuk tidak puasa. Lalu kita harus mengqadha setelah Ramadan. Nah sekarang apakah ada batasan hari? Jawabannya tidak. Selama kita safar, maka pada saat itulah kita boleh tidak berpuasa. Jadi misalnya kita safar 2 minggu, ya 2 minggu itu boleh nggak puasa. Nah namun pertanyaannya, mana yang lebih baik gitu ya. Nah di sini ulama memperinci. Kalau puasa tidak memberatkan kita, jadi tidak memberatkan kita nyaman aja dan tidak mengganggu aktivitas kita, fisik kita, kesehatan kita, maka yang paling afdal, yang paling utama berpuasa. Walaupun boleh kita tidak berpuasa, tapi yang paling utama kita apa? Tetap berpuasa. Kenapa? Karena lebih cepat dalam ibra'u dhimmah, lebih cepat dalam
menunaikan kewajiban, lebih cepat di dalam mendapatkan pahala dan lebih mudah gitu loh. Saya ingin bertanya, kalau kita berpuasa, tetap berpuasa karena mudah, simpel, kita berpuasa, tanggal 1 Syawal kita meninggal, berarti kita dapat pahala puasa nggak? Dapat. Tapi kalau kita tidak berpuasa, tanggal 1 Syawal meninggal, berarti kita dapat pahala puasa yang kita pada saat kita safar atau tidak? Tidak, nggak dapat. Walaupun boleh saja, tapi rugilah, nggak dapat pahala puasa. Makanya semakin cepat kita selesaikan ibadah, semakin bagus gitu loh. Karena kita tidak tahu kapan ajal, kapan umur. Walaupun boleh, tapi kalau kita kita tunda, lalu keburu meninggal dunia, maka kita rugi sekali. Dan Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dalam surat Ali Imran ayat 133 ya. Allah katakan, dan bersegeralah menggapai ampunan dan surga Allah, bersegeralah. Kalau bisa sekarang, kenapa ditunda ba'da Ramadan? Toh juga nyaman-nyaman aja gitu loh. Saya ibu pergi ke Jogja naik pesawat atau ke Malaysia naik pesawat, terus habis sampai di sana cuman 2 jam urusan, pulang lagi, itu kan simpel sebenarnya. Nah, itu lebih simpel daripada dari Lebak Bulus ke Rawamangun gitu loh, naik bus kota itu setengah mati. Jadi kenapa nggak tetap puasa aja? Tapi boleh buka, boleh, tapi sayang. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jika puasa tersebut tidak mengganggu kesehatan kita, fisik kita, tapi bisa menghambat aktivitas kita saat safar, atau bisa mengurangi energi dan akhir mempengaruhi. Tapi kalau celaka enggak, kalau ada masalah serius enggak, tapi cuman menghambat saja. Maka kata para ulama, yang paling afdol buka. Walaupun kalau tetap puasa boleh, tapi yang paling afdol buka. Kenapa? Akan menghambat aktivitas. Dalam sebuah hadis yang sahih, ada 2 kelompok sahabat safar di bulan Ramadan. Yang satu kelompok tetap kekeh puasa, satu kelompok lagi buka, nggak puasa. Akhirnya ketika mereka istirahat, yang tetap berpuasa kecapean. Bahasa Betawinya apa? Tepar. Nah, itu tepar kan gitu ya. Nih Cenere Depok nih kan harus pinter-pinter bahasa Betawi. Nah, jadi dia tepar kan, udah pegel, udah nggak minum, nggak makan. Akhirnya mereka dilayani oleh yang berbuka, yang nggak puasa. Jadi karena mereka jatuh semua, lemes semua, mereka dilayani oleh yang nggak puasa. Hewan tunggangannya dikasih minum sama yang nggak puasa, mereka pun juga diservis sama yang nggak puasa. Apa kata Nabi? Dhahaba al-muftiruna bil ujur, kama qala. Yang nggak puasa mengalahkan yang berpuasa dengan pahala. Jadi yang nggak puasa justru pahalanya lebih besar pada saat itu. Gitu loh. Jelas ini? Yang kondisi yang ketiga, kalau puasa bisa merusak kesehatan kita, fisik kita, membahayakan kita, maka pada saat itu wajib buka. Nggak boleh tetap paksa puasa, harus buka. Suatu ketika ada seorang pemuda pingsan, dikerubunin orang. Nabi nanya, siapa tuh orang? Ya Rasulullah, dia ini maksa puasa ketika safar. Apa kata Nabi? Laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukanlah sebuah kebaikan maksa puasa dalam safar. Jadi maksa puasa itu nggak boleh. Jadi kita kembali ke kondisi kita, mana yang lebih mudah. Adapun yang kedua, udah adzan ya, agak panjang nih kedua, bisa ditunda nggak Bu? Urgent banget nggak? Di pertemuan berikutnya bisa? Apa ya? Ya. Yang kedua insya Allah kita akan jawab di pertemuan yang akan datang insya Allah, karena agak panjang. Kita harus tahu ada ranah khilafnya. Jadi ada ranah khilaf, tapi ada ranah di mana ulama sepakat itu nggak boleh. Jadi ada ranah ulama sepakat itu nggak boleh,
ada ranah sepakat ulama boleh, ada ranah perbedaan ulama dalam masalah yang kedua tadi. Kita akan bahas secara detail pada kesempatan yang berikutnya. Ini saja bisa disampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.